Oke, selamat berjumpa kembali. Ya, walaupun hari ini perjumpaannya berbeda. Yang biasanya kita bisa berjumpa melalui face to face, ya kan. Sekarang kita harus berjumpa melalui virtual. Nah, tapi saya harapkan teman-teman tetap semangat untuk belajar, tetap menjaga tanggung jawab untuk belajar dan bisa menerima setiap pembelajaran yang saya sampaikan dengan baik. Oke, kita akan memulai pelajaran pada hari ini, tapi sebelumnya today we will start studying, but before that I will invite you to start everything by berdoa. Yuk kita mulai berdoa. Oke. Ya, hari ini kita mau ngomongin tentang apa? Ya, tentang fabrikasi logam. Nah, buat teman-teman kelas 11 TFLM, jadi setelah kemarin waktu kelas 10 kita bertemu di mata pelajaran dasar perancangan teknik. Nah, sekarang kita bertemu di teknik fabrikasi logam. Nah, apa itu teknik fabrikasi logam? Nah, atau bahasa Inggrisnya biar keren. Ya, sebenarnya bahasa Indonesia juga keren sih. Ya kan, tetap keren semua kalau sama Pak Ruben. Ya kan? Metal fabrication is a metal production. Ada motor. Ulangin lagi. Metal fabrication is a metal production process that includes, among other things, engineering, cutting, forming, joining, assembling, or finishing. In technical terms, this activity refers to metal building structure with steps of cutting, bending, and also assembling. Jadi fabrikasi metal adalah sebuah proses pembentukan metal atau manufaktur metal yang di dalamnya terdapat proses rekayasa, cutting, forming, penyambungan, assembling, and finishing. Jadi secara teknis aktivitas ini adalah bagaimana menyusun sebuah material metal, ya kan, dengan berbagai proses itu untuk menjadi sebuah produk yang dapat digunakan. Itu the fabrication process includes several steps. Nah, dalam proses fabrikasi, ya kan, terdapat beberapa proses. Nah, prosesnya apa aja? Ada proses marking, yang sudah kita pelajarin di kelas 10, ya kan, di dasar perancangan. Ada cutting, drilling, assembling, welding, finishing, blasting, painting. Jadi kalau ditanya mata pelajaran fabrikasi logam belajarnya apa aja, jangan cuma jawab pelajarannya cuma ngelas. Nah, kelas itu, ya kan, kelas itu pengelasan itu merupakan salah satu proses yang ada di fabrikasi. Tapi proses fabrikasi bukan cuma mengelas saja. Nih, seperti yang sudah Pak Ruben pernah jelaskan secara ringkas, proses penanganan material sampai produk itu seperti ini kan. Jadi raw material kita desain, ya kan, dari DPTM, ya kan, dasar perancangan teknik mesin. Kita desain bagaimana memilih material, bagaimana menentukan prosesnya, ini prosesnya bagaimana dan lain-lain. Kita berhitungan di desain, kemudian berada di proses manufacturing atau
Jadi proses fabrikasi itu terdapat dalam proses manufacturing. Nah, di dalam proses fabrikasi itu terdapat berbagai proses lain gitu. Jadi setelah diproses, difabrikasi, kemudian di quality control, dan terakhir menghasilkan produk yang siap dipasarkan atau sudah siap digunakan. Nah, ini cuma sebagian proses yang terdapat dari fabrikasi logam, ya kan? Marking, ya kan, penandaan material sebelum mulai dipotong, sebelum mulai diproses, cutting, drilling. Nah, assembling ini apa? Nah, assembling itu ini ya. Nah, salah satu proses assembling yang paling penting adalah proses penyambungan. Nah, proses penyambungan itu apa? Nah, proses penyambungan adalah ini. Jadi, proses penyambungan dalam teknik itu nggak jauh beda dari proses penyambungan yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi proses sambungan ini ada berbagai macam. Nah, di sini yang harus kita perhatikan dalam pemilihan sambungan, ya kan? Salah satunya ini. The small size of the element to be joined is such in the load being concentrated on them. This effect of load concentration must be anticipated when designing a joint because of course it will be destructive. Jadi ketika kalian menentukan part apa atau elemen apa yang digunakan untuk proses penyambungan, nah kalian harus memperhatikan ini, karena biasanya elemen penyambung dan elemen yang disambung itu memiliki perbedaan ukuran, dan biasanya elemen penyambung ukurannya lebih kecil. Nah, karena lebih kecil itu, beban yang diterima oleh elemen nanti, setiap bagian yang disambungkan nanti akan terfokus pada elemen penyambung yang berukuran lebih kecil ini. Nah, jadi ketika pemilihan kita mungkin tidak tepat, ya kan, akan mengakibatkan kerusakan seperti itu. Nah, kemudian sambungan apa yang bisa kita gunakan dalam proses assembling? Nah, pada umumnya, ya kan, proses penyambungan itu ada dua. Yang pertama permanen, yang kedua semi permanen. Ya, harusnya kita sudah paham, permanen itu seperti ini, semi permanen seperti ini. Bisa kita baca, kita lihat, a connection that is permanent, so it can be removed forever, kecuali, ya kan, kita merusaknya terlebih dahulu. Jadi proses sambungan permanen itu hanya bisa kita lepas jika kita merusaknya. Contohnya apa? Nah, nanti kita pelajari, atau contohnya bisa kita intip sejenak ini. Oke, kemudian sambungan semi permanen. Sambungan semi permanen adalah sambungan temporary connection, so it can be dismantled while it's still in normal condition. Jadi sambungan ini bisa dilepas kapanpun selagi kondisinya masih normal atau masih dalam kondisi baik. Tapi kecuali kalau
sudah, mungkin salah satu contoh baut, ya kan, baut dan mur. Baut dan mur itu merupakan salah satu sambungan semi permanen. Nah, tapi kalau sambungan itu, ya kan, kalau baut dan mur itu sudah korosi atau berkarat, ya kan, pasti harus dirusak dulu untuk membukanya. Atau jadi kalau sampai sudah bertahun-tahun, ya kan, sudah nggak bisa diputar, dipanasin nggak bisa, nah mau nggak mau harus dirusak, ya, seperti itu. Terus untuk penyambungan metal sendiri atau penyambungan logam sendiri ada beberapa teknik, biasanya menggunakan screw, nuts, and bolts. Nah, ini Pak Ruben benar nggak baca bahasa Inggrisnya? Nggak apa-apa, nanti kalau salah kita benerin bareng-bareng. Oke, screw, baut, dan mur, ya kan. Terus nomor 2 ada rivet. Rivet itu apa? Biasa dikatakan itu paku keling, ya. Yang ketiga ada soldering. Yang keempat ada folding. Folding pelipatan atau penekukan. Yang kelima ini ada welding, ya. Jadi ingat ya, welding merupakan salah satu bagian dari proses fabrikasi. Tapi proses fabrikasi bukan cuma welding, ya. Nih, yang pertama screw, nuts, and bolts, atau biasa disebut thread connection, sambungan yang menggunakan ulir. Nah, biasanya digunakan untuk apa aja? Nah, contohnya ini. Nah. Selanjutnya ada rivet. Nah, rivet merupakan sambungan permanen atau semi permanen tadi. Oke, rivet merupakan sambungan permanen. Kenapa? Karena harus dirusak dulu ketika melepasnya. Jadi dalam rivet nih kan, rivet is a short cylinder rod with a head at the top. Nah, ini kualik. Jadi kebalik ya, ini top ya, yang ini kepalanya di bawah, mungkin lagi head sense ya, enggak. Jadi ini bagian kepala atau headnya, ini bagian body, ya kan, bagian body, dan the lower part of the cone being sharpened as a tail, ini ekor. Nah, biasanya ekornya itu ada yang bentuknya runcing atau lancip atau ya seperti ini. Nah, Pak Ruben membedakan rivet ini menjadi dua. Yang pertama dengan small size, yang kedua large size. Nah, bedanya apa? Bedanya satu ukuran, kemudian kedua adalah proses yang digunakan untuk melakukan sambungan ini. Nah, kalau rivet yang small size biasanya menggunakan ini namanya tang rivet. Oke, terus kalau yang large prosesnya seperti ini. Soldering. Nah, the solder joint is a connection of metal. Jadi ada besi, baja, aluminium, dan macam-macam, tembaga.
dan macam-macam ya. Jadi ini hampir sama seperti proses pengelasan oksiasetilin. Tapi ya kan, tapi dalam skala yang kecil lah. Oksiasetilin itu apa Pak? Nanti kita akan pelajari lebih lanjut. Selanjutnya ada folding. Folding itu apa? Folding adalah connection methods by providing a band, ya kan, dengan penekukan to the metal so that it's interconnect between the metal groove to be joined. Jadi ya plat ya kan, metode ini biasanya digunakan dalam material plat atau sheet metal. Jadi jarang, bahkan Pak Ruben belum melihat ya proses penyambungan penekukan ini digunakan dalam material contohnya baja yang tebal. Itu jarang menemukan, bahkan Pak Ruben belum menemukan. Mungkin kalau ada nanti bisa komen ya kan, biar komen di bawah sini biar kayak youtuber gitu. Nah, jadi proses plat yang ditekuk ini setelah menyambung dan tanpa menggunakan material tambah. Jadi plat langsung ditekuk dengan beberapa teknik tertentu, nanti akan kita pelajari lebih dalam. Selanjutnya adalah welding proses. Nah, welding itu apa? Merupakan proses penyambungan logam ya kan, dua logam atau lebih dengan memanaskannya dan memberikannya bahan tambah. Secara prinsip garis besar seperti itu ya kan. Ini Pak Ruben sudah berulang-ulang bercerita tentang pengelasannya. Di pengelasan itu macamnya apa aja Pak? Banyak, tapi yang nanti kita pelajari di teknik fabrikasi logam ini ada 4. Yang pertama, oxy-acetylene welding, sheet metal arc welding, gas metal arc welding, ada MIG dan MAG, dan gas tungsten arc welding. Sebenarnya ada pengelasan lain lagi Pak, ada seperti stir welding, terus FCAW, terus dan masih banyak lagi, underwater welding yang lagi hitsnya ya kan, dan macam-macam. Nah, kita nanti akan pelajari satu persatu tadi jenis-jenis pengelasan, mulai dari oxy-acetylene welding dalam pertemuan yang selanjutnya. Jadi tadi adalah macam-macam proses yang ada di fabrikasi logam. Jadi mulai dari proses marking sampai proses finishing, terus ada proses penyambungan. Proses penyambungan masih banyak lagi ya, tapi yang cukup sering digunakan dalam fabrikasi logam ya tadi ada 5 tadi, dan ada juga yang terakhir nanti kita sedikit membahas tentang jenis pengelasan yang akan kita pelajari di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Jadi saya harapkan nanti teman-teman selama PJJ atau pembelajaran jarak jauh ya kan, nggak apa-apa, badannya jauh tapi hatinya deket ya. Jadi nanti teman-teman bisa pelajarin teorinya, Pak Ruben bisa berikan prinsip-prinsipnya, berikan video-video pembelajarannya untuk latihan, tutorialnya. Nanti Pak Ruben akan buat bersama beberapa teman kalian, dan ketika sudah masuk ke sekolah nanti, ketika praktek sudah bisa memahami bagaimana mengoperasikan alat ini, nama alatnya apa, bagian ini apa, fungsinya apa, dan lain-lain seperti itu. Oke, terima kasih untuk perhatiannya hari ini. Pak Ruben mengucapkan
selamat untuk teman-teman yang masih berjuang, ya kan, dengan mempertahankan kerajinannya, ya kan. Jangan kendor, ya kan, jangan mentang-mentang di rumah lama terus wah lupa caranya belajar, wah jangan sampai seperti itu. Jadi saya harap Pak Ruben harap bahwa teman-teman di rumah menjaga kesehatan, menjaga semangat belajar, menjaga tanggung jawab sebagai siswa di SMK Negeri 2 Surakarta, juga menjaga tanggung jawab sebagai anak yang baik di rumah. Jangan di rumah malah ngegame terus. Kalau buat Zoom, kalau buat Vicon, alasan kuotanya habis, tapi kalau buat ngegame nggak berhenti-berhenti. Nah, seperti itu ya. Saya harapkan teman-teman tetap bersyukur dengan kondisi apapun. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya, dan setiap pertanyaan nanti bisa komen di bawah ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nah, yang di subscribe nanti akunnya ini aja. Oke, mantap. Sampai jumpa. God bless.